Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali masuk dalam renungan singkat di tengah-tengah segala aktivitas yang mungkin hari-hari ini sedang kita lakukan. Mari kita boleh duduk diam sebentar, mendengar dan juga merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur, terima kasih untuk siang ini. Kami percaya atau saat ini, jam berapapun atau saat kapanpun kami sedang menikmati siraman rohani ini, pakai kebenaran firman untuk boleh meneguhkan kami sekali lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita melihat dalam Lukas 15 ayat 32 yang berkata demikian. Lukas 15 ayat 32, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Ini kisah tentang anak yang pergi, daripada kita udah sangat familiar dengan kisah itu Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita lihat anak yang hilang, pasti dalam Alkitab yang sering kita baca, dengar, bahkan mungkin kita juga berkali-kali merenungkan itu, adalah kita tahu semua bahwa ketika si anak yang hilang ini kembali, sebetulnya ada sebuah kondisi yang mungkin tidak pernah diprediksi oleh si ayah, adalah ketika kakaknya melihat ketika adiknya yang sekian lama sudah bikin susah, kurang lebih begitu ya, udah minta warisan dulu, warisannya habis, sekarang udah gak punya apa-apa, balik lagi. Dan ketika balik lagi, mungkin tidak pernah dipikir atau gak pernah dibayangkan juga kali ya oleh si kakaknya ini, ternyata ayahnya justru bikin sebuah ucapan syukur yang lebih daripada apa yang pernah bisa bapaknya lakukan terhadap si anak sulung yang selalu setia ada di samping bapaknya. Nah Bapak Ibu Saudara, kemudian bapaknya memang tahu bahwa pasti anaknya ini pasti mungkin akan protes gitu ya, karena kok beda banget begitu. Artinya gini loh, harusnya udah bikin susah, nggak seperti itulah respon ayahnya, kurang lebih begitu ya. Tetapi di dalam ayat 32 dikatakan kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi bapaknya mau kasih tahu kepada anaknya bahwa memang ini anak memang sudah melakukan hal yang beda lah, artinya nggak benar gitu ya, artinya sudah nyusahin lah, kurang lebih begitu ya dalam perumpamaan. Tapi kenapa si bapak menyambut dengan begitu antusias, bahkan kemudian dengan segera memberikan dia baju yang terbaik dan kemudian bikin pesta dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ini sebetulnya sebuah gambaran yang sebenarnya Tuhan waktu ngajar ini ingin kepada setiap pendengarnya tahu dan paham bahwa sebetulnya si anak yang hilang itu dan kemudian kembali itu adalah gambaran manusia pada umumnya, termasuk mereka yang mendengar dan termasuk saya dan kita semua. Kalau ditarik garis sampai hari ini, bahwa kita dalam hidup kita sehari-hari, kita juga kadang-kadang seperti anak yang hilang itu. Kita seringkali berapa banyak kali mendukakan hatinya Tuhan, kita lari menjauh, kita pikir bahwa kita dengan berlari kepada hal-hal yang menurut kita bisa menyenangkan hati kita itu, kita akan jadi happy, kita akan jadi terjamin dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika kita menyadari keterpurukan kita akibat hal-hal yang kita lakukan itu, baru kemudian kita jadi ingat sama Tuhan, kita balik lagi, kita lari lagi kepada Tuhan. Tapi kemudian Tuhan menyatakan bahwa sekalipun mungkin dalam situasi kemarin kita udah nyusahin bapak kita udah banyak bikin pelanggaran, bukan berarti ketika kita kembali terus kemudian bapak hukum kita dan kemudian gak mau lagi menerima kita sebagai anaknya. Tapi apa yang Tuhan lakukan sama dengan apa yang terjadi pada perumpamaan tentang anak yang hilang itu. Tuhan tuh sambut kita Bapak Ibu, kemudian Tuhan peluk kita dan kemudian kita dikasih baju yang terbaik begitu ya. Artinya bahwa Tuhan menerima kita dengan apa adanya begitu. Tuhan gak nuntut apa-apa lagi karena dia tahu bahwa kita anak yang hilang itu sudah diketemukan kembali. Kita kembali lagi dan kemudian Tuhan peluk kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hal ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa bukankah kita juga seperti itu? Seringkali acap kali kita punya kecenderungan seperti anak yang hilang itu. Kita lebih senang kepada hal-hal yang menurut daging kita. Dan kemudian ketika kita terpuruk, kita baru sadar bahwa kita perlu Tuhan. Mari jangan sampai ketika kita dalam kondisi yang kritis baru kita ingat Tuhan.
Mari setiap waktu kita ingat Tuhan sebagai Bapa kita yang menyayangi kita itu lebih daripada Bapa di dunia ini. Jangan pernah kita mempermainkan kasih Bapa yang sudah mengasihi kita jauh-jauh hari. Sebelum kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, Dia sudah mengasihi saudara dan saya lebih sungguh. Maka jangan pernah kau biarkan kasih yang luar biasa itu berlalu begitu saja. Dan kemudian kita baru menyadarinya dan kemudian kita perlu kasihnya lagi ketika kita sudah dalam keadaan-keadaan terpuruk, dalam keadaan-keadaan sudah gak berdaya. Baru kita angkat tangan dan bilang, ya sudah Tuhan, ya sudah Bapak, aku balik, aku datang lagi kepadamu, ampuni aku, ampuni aku. Bapak Ibu Saudara, kalau sekali dua kali oke lah, tapi kalau terus-terusan itu menjadi sebuah habit dan karakter kita, maka saya rasa kita mempermainkan kasihnya Tuhan, begitu ya. Kita mempermainkan kepercayaan akan cinta Tuhan kepada kita sekalian. Oleh sebab itu hari-hari ini jika kita mulai jauh daripadanya, kita mulai tidak lagi dengar akan apa yang Dia mau dalam hidup kita, atau kita mulai merasa bahwa Tuhan sudahlah gitu ya, aku mau pergi aja, mungkin jalan sana lebih bagus buatku, atau ya apalah alasan apapun bisa kita buat. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita ini tidak akan bisa pernah jadi apa-apa dan tidak akan jadi apa-apa kalau Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Maka jangan pernah lari sedikit pun atau menjauh sedikit pun daripada Dia. Maka kemudian kan gak lucu kalau sudah terpuruk seperti anak yang hilang itu, sudah keadaan gak punya apa-apa baru balik lagi. Tuhan memang Maha Pengampun, Tuhan memang Maha Pengasih. Dia pasti akan peluk kita lagi dan terima kita lagi. Cuman jangan pernah mempermainkan kasihnya, kemurahannya terhadap hidup kita. Jangan sia-siakan cinta yang besar, kemurahan yang besar itu atas hidupmu dan hidup saya. Kita menghargai setiap cinta dan kasihnya yang luar biasa itu. Oleh sebab itu saat ini Bapak Ibu Saudara, seberapa jauh engkau sudah lari daripada Tuhan, engkau sudah gak mau dengar-dengaran lagi akan Dia, engkau sudah merasa bahwa jalan hidupmu engkau sendiri yang akan tentukan, engkau merasa bahwa jalan hidupmu jauh lebih baik dan lain sebagainya tanpa ada Tuhan bersamamu. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita ini bukan siapa-siapa dan tidak akan jadi apa-apa kalau bukan Tuhan yang bersama dengan kita. Dia itu pemilik hidup kita, Dia yang punya kita. Maka jangan pernah sekali lagi menyanyiakan cinta kasihnya yang luar biasa itu. Sekalipun ketika dalam keadaan yang sudah tak berdaya kita datang, kita minta ampun, Dia juga pasti peluk kita. Tapi bukan berarti kasihnya begitu murah begitu saja, terus kemudian kita balik lagi melakukan hal yang sama dan kemudian gak apa-apa nanti balik lagi, toh Tuhan Maha Pengampun. Jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mari kita benar-benar menghargai cinta kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau hari ini sudah jauh daripada Tuhan, datanglah kembali kepada Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia maka dengan penuh kasih akan memelukmu dan juga kemudian akan mengampunimu, dan engkau akan diberikan hal-hal yang baru yang tidak kau dapati ketika engkau terlalu jauh berlari ke sana. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kebenaran ini boleh meneguhkan kita kembali. Mari kita datang kembali kepadanya. Dan kalau kita sudah ada di rumahnya, kita enggak lagi lari pergi daripadanya, maka kita percaya bahwa kita akan tetap bersama dengan Dia, dan kita boleh rasakan bagaimana penyertaan Dia itu tidak akan pernah berkurang atas hidupmu dan atas hidup saya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau sudah menolong kami pada saat ini untuk mendengar tentang kisah ini. Biarlah hari ini kalau kami jauh daripada Tuhan, ketika kami sudah mulai tidak mau lagi dekat dengan Tuhan, bahkan mungkin hidup kami mulai terasa kering karena kami terlalu fokus pada hal-hal di luar Engkau Tuhan. Ampuni kami Bapa, kami mau datang kembali kepadamu, dan kami bersyukur karena Engkau Allah yang Maha Pengampun, yang akan dengan kasih dan sayang memeluk kami kembali. Ampuni kami, berapa banyak kali kami melanggar, berapa banyak kali kami mengabaikan cinta dan kasih serta kemurahan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Siang ini dimanapun Bapak Ibu Saudara kami berada, mari kiranya kebenaran ini mengingatkan kami. Mari Tuhan, setiap kami yang sudah jauh daripadamu kembali lagi datang. Hanya pada kasih Tuhan kami boleh merasakan hal yang kami tahu bahwa selama ini mungkin kami terlalu jauh mencari kesana kemari. Sebenarnya hanya ada di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus ada sebuah ketenangan, ada sebuah rasa nyaman dan
ketenangan batin dan lain sebagainya. Kami nggak perlu cari di luar sana, kami nggak perlu jauh-jauh lari ke sana kemari, karena kami tahu ketika kami dekat, ketika kami kembali kepada Bapa kami merasakan ada sesuatu yang berbeda. Terima kasih Bapak, berkat-Mu turun atas setiap kami dan setiap Bapak Ibu saudara yang mendengar kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.